sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Suara Madiun yang sedang menyimak kebersamaan kita hari ini di kelas Sahabat Suara Madiun. Ingat, di kelas Sahabat Suara Madiun kita akan hadir dari jam 10 sampai jam 11 siang nanti. Pada kesempatan kali ini sudah hadir Bapak Muhammad Agus Setiono SSI selaku Guru IPA SMPN 9 Madiun. Pak Agus, monitor. Yes, monitor Mbak. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Oke, baik. Materi kita hari ini adalah tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Oke, jadi nanti untuk teman-teman kelas 8 ya Pak ya, ini materi untuk kelas 8 semester genap. betul. Betul. Sekali, kelas Jadi- 8 semester genap. Betul, Ya, oke. jadi nanti teman-teman kelas 8 semuanya saja bisa bertanya pada Pak Agus lewat Facebook atau fanpage pemerintah Kota Madiun dan juga YouTube Madiun Today atau lewat WhatsApp kita juga ada di 081556451817. Pak Agus, Ya, pelajaran IPA. Aduh, kalau IPA gitu ilmu pengetahuan alam. gitu ya. Ini tadi pandangan saya agak tekanan zat apa tuh penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, monggo disampaikan dan dijelaskan kepada teman-teman nih Bapak. Oke, terima kasih. Kita mulai Mbak ya, Mbak Monggo, Kiki silakan. ya. Ya. Oke. Sebentar, saya share screen dulu ya. Mohon maaf untuk hostnya kok belum Oh iya, host sebentar. disable partisipan. Oke. Sudah, oke. Sudah? Siap. Siap. Sebentar. Ini kalau mau bertanya silakan ya untuk teman-teman. Jadi menyimak materi Pak Agus hari ini ya, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak Agus ya. Siap. Oke Ya. Pak, silakan. Baik, sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi pagi ini, memang lumayan banyak sebetulnya, tapi nanti kita sesuaikan dengan timing saja, kita serius Iya. tapi santai, yang Iya. penting kena gitu aja ya. Iya. Sebetulnya materi ini harusnya kita sampaikan di awal semester genap, tapi memang sesuai request banyak anak-anak, Pak, mbok tolong ini di apa istilahnya, di-upload kembali gitu. Apa karena Oke. susah Pak ya? Mungkin begitu, karena Jadi memang di sini tertekan ada beneran ya? Oke, ya. Jadi seperti itu mungkin ya. Ya monggo. Ini sekedar perkenalan saja. Saya lahir di Madiun tanggal 19 September 1981. Alamat saya di Rejomulyo, dekat lapangan, pas depan lapangan persis gitu ya. Iya. Kemudian ini akun untuk media sosial saya, mungkin ada beberapa yang mungkin sudah
sudah apa istilahnya sudah terkonek ke sini gitu ya, banyak sahabat yang sudah di sini. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini pada intinya adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian termasuk yaitu tekanan darah nanti kalau kita waktunya masih memungkinkan, kemudian tekanan udara dalam pernafasan, serta kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Baik. Semoga nanti waktunya cukup gitu ya. Cukup. Biar saya nggak tekanan batin ya Pak ya. Gitu ya, jangan tekanan batin loh Mbak Kiki. Oke, monggo ayo teman-teman kita ikuti pembelajaran hari ini. Oke, Silakan. ini tentang materi yang akan kita pelajari tentang tentang tekanan ya untuk pagi hari ini. Ada tekanan pada zat padat, kemudian tekanan pada zat cair, ada tekanan pada gas, kemudian nanti kalau waktu memungkinkan, semoga memungkinkan ada transportasi pada tumbuhan dan tekanan darah, ya tekanan darah dan mungkin gas pada manusia. Kalau tekanan darah itu nanti pada sistem transportasi, kemudian kalau gas itu hubungannya dengan pernafasan, seperti itu. Baik, langsung kita masuk ke masing-masing segmen materi. Oke, kita mulai dari tekanan pada zat padat. Nah, mungkin sahabat semua pernah ke mana ya, ke dunia pintar atau mungkin ke wahana wisata yang di sana ada edukasi gitu ya, ada edukasinya. Mungkin ada seperti ini. Jadi seorang anak mungkin dipersilakan untuk tidur di sebuah apa istilahnya, sebuah kasur tapi bukan terbuat dari busa, tapi terbuat dari paku gitu. Nah, kenapa kok enggak terasa sakit gitu ya, malah anaknya senyum-senyum gitu. Apa yang terjadi di situ? Nah, ini adalah salah satu mungkin gambaran tentang apa yang akan kita pelajari nanti saat ada di materi tekanan pada zat padat. Gitu ya. Saya lanjut. Nah, ini salah satu aplikasi juga. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita pernah menemui yang namanya pemasangan paku bumi. Nah, ini suatu konstruksi bangunan, apalagi bangunan tingkat tinggi biasanya harus menggunakan konstruksi paku bumi seperti ini. Nah, bentuk pakunya kenapa kok harus runcing gitu ya? Kenapa yang namanya paku bumi harus runcing dan kalau nggak runcing bukan paku ya Mbak Kiki ya namanya ya? Mungkin bukan. Apa ya Mbak ya? Gitu ya. Apa ya Pak? Apa ya? Saya mikir tekanan zat ini loh. Jangan mikir Mbak, nanti malah tambah pusing. Saya sendiri pun juga ikutan pusing nanti. Nilainya kayaknya saya 5 deh ini. Oh enggak. Oke. Oke lanjut ya. Jadi untuk pemasangan paku bumi sendiri pun juga menggunakan konsep tekanan gitu ya. Jadi harus ada konsep tekanan ke bawah. Bagaimana supaya paku bumi itu bisa tertancap rapat ke dalam bumi. Nah itu konsepnya adalah konsep tekanan. Nah seperti ini nanti jadinya. Mungkin proses-proses seperti ini sering sekali kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali sebetulnya konsep-konsep seperti ini banyak. Mungkin salah satunya mungkin Mbak Kiki suka pakai sepatu hak tinggi atau hak rendah ya? Saya pakai sandal jepit Pak ini Pak. Alhamdulillah, berarti tidak menyakiti banyak orang gitu loh Mbak. Betul. Karena saya pernah punya sahabat pernah itu menginjak kaki gitu ya. Kebetulan pakai hak tinggi. Iya. Bukan lancip itu. Iya betul. Sakitnya minta ampun sampai ke hati itu sakitnya itu. Iya. Tapi Gitu. kenapa ketika terinjak dengan sandal jepit kok rasanya enggak terlalu sakit kan itu kan? Iya, betul, betul. Oke, itu kan juga termasuk aplikasi tekanan juga gitu ya. Hanya meskipun hanya sekedar konsep sederhana ya, konsep sederhana tentang sandal ataupun tentang sepatu hak tinggi itu tadi. Tapi rasanya sampai ke hati gitu ya. Iya betul Pak. Ini contoh sekitar kita ya Pak ya. Oke, betul. Oke, saya lanjut ya. Nah, dari gambaran tadi, sebetulnya kalau kita bisa menarik sebuah konsep, jadi intinya IPA itu adalah konsep sebetulnya. Jadi ketika saya mengajarkan ke anak-anak bagaimana harus menghadapi sebuah soal dan sebagainya, kita kembalikan ke konsep dasar. Apa itu tekanan, gitu ya? Tekanan itu adalah kalau di sini bisa dibaca gaya yang diterima atau diderita sebuah benda per satuan luas, gitu ya. Jadi tekanan sendiri adalah gaya dibagi luas. Artinya, kalau pengen tekanan yang kita berikan itu besar, maka gayanya harus besar. Tapi luasnya harus kecil karena dia sebagai pembagi di sini. Gitu. Makanya ketika kita terinjak oleh sepatu hak tinggi ya. Sepatu hak tinggi itu kan lancip. Lancip itu kan berarti luas penampangnya kecil. Kalau luas penampang kecil otomatis tekanan yang dihasilkan besar begitu. Seperti halnya dengan paku tadi. Paku itu kan lancip. Kenapa kok lancip? Karena luas penampangnya dibuat kecil. Andaikan luas penampangnya itu tidak lancip, ya bertahun-tahun itu memasang paku bumi atau paku biasa itu kan juga lama gitu ya.
Atau mungkin Mbak Kiki suka memasak di dapur kayaknya ya. Iya Pak, ya masak air sampai mateng. Astagfirullah, masak air gitu loh. Nah, kalau seandainya kita ke dapur, mungkin kan tahu pisau ya, pisau. Betul. Nah, pisau itu kan lebih enak untuk memotong sayuran, Iya. itu dalam kondisi runcing, landep itu kalau istilah Iya, Jawa, kalau atau Jawa dalam kondisi tumpul? landep. Landep. Nah, kenapa kok landep? Biar gampang motongnya Pak. Iya, memang. Tapi secara konsepnya, landep itu sendiri kan karena luas penampangnya kan kecil. Betul, iya betul. Ya kan, betul, betul. meruncing begitu kan kalau kita lihat secara penampang. Artinya ketika kita nanti luas penampang itu kecil, berarti kan otomatis tekanan yang dihasilkan kan besar. Kan gitu. Berapapun gayanya, kalau luas penampang kecil, otomatis insya Allah nanti tinggal menyesuaikan saja. Kalau memang dibutuhkan tekanan yang besar, otomatis gaya yang diberikan pun juga harus besar. Mungkin bisa dipahami penjelasan saya sebatas ini? Bisa Pak. Nanti kalau Bisa nggak ya? bisa Wah, WA ya Mbak Pak Kiki. ya. Oke, Mbak Kiki memang sip pokoknya. Oke Mbak Kiki, jadi secara konsep seperti itu. Ya. Ini tentang pengertian dari tekanan yang terutama untuk tekanan zat padat. Masalah rumus ya seperti ini aja, saya rasa sahabat semua sudah paham gitu ya, bahwa tekanan adalah gaya dibagi luas, tekanan satuannya Newton per meter persegi, atau dalam istilahnya mungkin Pascal. Kenapa kok Pascal? Karena memang menghargai penemunya. Penemunya itu namanya Pak D. Pascal gitu ya. Jadi jadi ini istilah Newton per meter persegi ini kan secara satuan internasional. Tapi kalau secara satuan lumrah atau umumnya biasanya menggunakan Pascal yang intinya sama. Gaya itu satuannya Newton. Kenapa kok Newton? Ya sekali lagi memang menghargai penemunya yaitu Isaac Newton. Luas penampang sama meter persegi. Saya rasa ini tidak ada masalah untuk yang untuk masalah tekanan ini. Maka kalau kita lihat di story WA banyak orang kan pernah mungkin ya Mbak Kiki, supaya tidak terlalu banyak tekanan, jangan terlalu banyak gaya kan gitu. Iya, biasanya gitu asalnya ya Pak, rumusnya ini kan, karena tekanan berbanding lurus dengan gaya, itu ya. Story-story lucu itu kan kadang gitu. Iya betul. Supaya tidak terlalu banyak tekanan, jangan banyak gaya gitu ya. Jangan banyak gaya gitu ya. Nah, iya. Ini dari rumus ini memang. Oke, saya lanjut. Itu untuk tekanan zat padat, Mbak Kiki. Sekarang kita masuk pada tekanan zat cair. Kita masih berkutat pada zat aja ya dulu ya. Oke, mungkin sahabat bisa amati. Ini adalah anak-anak balita mungkin ya. Kalau di luar negeri sana mungkin orang tua di sana tuh tatak, istilahnya seperti itu. Karena memang mereka tahu ilmunya. Ya, mereka tahu ilmunya bahwa anak yang mulai setelah dilahirkan itu kalau bisa segera diajari untuk berenang. Kenapa kok seperti itu? Karena memang ini untuk melatih gitu ya, untuk melatih fisik mereka. Kenapa kok mereka tidak khawatir? Karena memang mereka paham mungkin di sini ada ilmunya, ada tekanannya, ada ini tentang tekanan juga, tekanan yang diberikan zat cair kepada anak gitu ya. Dalam hal ini bendanya adalah anak. Jadi tidak akan mungkin tenggelam seperti itu. Asal tahu ilmunya saja. Nah ini sangat berani sekali mungkin cara-cara seperti ini, tapi insya Allah aman gitu ya. Iya. Aman, asal di bawah pengawasan gitu. Jangan langsung anak dijeburkan langsung gitu ya. Ya. Jadi seperti ini. Ini adalah tekanan yang ada pada zat cair. Ya. Oke. Ini seperti masa kecilnya Mbak Kiki kayaknya ya. Pernah berenang, Mbak? Saya dijeburin gitu, jeburin ke kali ya Allah, langsung dijeburin. Oke. Ya, ini adalah salah satu bentuk tekanan yang ada pada zat cair, terutama di air gitu ya. Nah, dari video tadi sebetulnya nanti untuk konsep tekanan pada zat cair itu nanti kita akan membahas tiga hukum ya, 3 pokok permasalahan yang ada di tekanan pada zat cair seperti itu. Apa saja di sana? Nah, di situ ada yang namanya hukum pokok hidrostatika, kemudian hukum Pascal dan hukum Archimedes. Ini adalah 3 hukum yang mendasari untuk untuk belajar tentang tekanan yang ada pada zat cair. Saya lanjut Mbak Kiki nggih? Silakan Pak. Oke. Kita buka dulu tentang hukum pokok hidrostatik. Ya. Pada intinya sahabat semua bahwa
tekanan hidrostatis itu adalah sebuah tekanan, ya, besarnya tekanan yang ada pada suatu fluida. Kenapa saya katakan fluida? Sebetulnya ini konsepnya tentang konsep fluida. Kalau ini nanti kita kembangkan ke materi, ini kan materi fisika, Mbak, ya sebetulnya. Iya, Jadi ini IPA fisika itu deh, kan Pak, ya. kalau di SMP ada fisika, kimia, biologi. Betul. Nah, ini sebetulnya konsep fisika dan konsep fluida ini sebetulnya nanti akan ditemui sahabat semua lagi nanti ketika sudah di sekolah menengah atas, di SMA. Khususnya di jurusan IPA biasanya. Nah, ini nanti akan ditemui di kelas 11 kalau tidak salah. Kelas 11. Nah, fluida itu apa toh? Fluida itu adalah zat alir, zat yang bisa mengalir. Nah, zat yang bisa mengalir itu kan ada dua sebetulnya. Ya. Bentuknya bisa cair atau bisa gas. Gitu nggih. Nah, istilah fluida ini sebetulnya nanti akan dipakai lagi untuk di materi SMA sebetulnya. Tapi karena ini sahabat-sahabat semua masih dalam taraf SMP, kita menyebutnya zat cair gitu aja dulu enggak apa-apa. Tapi nanti ketika sudah SMA, konsepnya sudah berubah ke arah yang namanya fluida gitu. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang bergantung pada berat jenis. Berat jenis itu kalau istilah dalam fisikanya sebetulnya massa jenis gitu ya. Rho ini, rho. Kemudian juga bergantung pada kedalaman. Jadi semakin dalam, sebetulnya sebuah benda kalau masuk ke dalam sebuah zat cair, kalau dia semakin dalam, otomatis tekanan yang dihasilkan pun atau tekanan yang dirasakan itu juga semakin besar. Contoh, misal kalau Mbak Kiki menyelam gitu ya, pernahkah Mbak Kiki menyelam ke dalam air? Belum, gimana? Pak. Oh Belum, iya ya? pernah, di telinga sakit. Oke, kenapa kok di telinga sakit? Kan Ayo. kayak harus apa ya, kayak harus ada bunyinya gitu loh, Pak. Harus ada bunyinya apa gitu di telinga. Oh gitu ya. Ya, jadi karena masuk ke dalam, jadi telinga tuh kayak harus menyesuaikan gitu. Seperti kita kalau gitu. naik pesawat. Oh gitu ya. Ya. Jadi memang benar, itu adalah salah satu efek sebetulnya. Itu adalah efek dari tekanan hidrostatis, tapi hanya salah satu. Salah satu. Banyak sekali efek dari tekanan hidrostatis sendiri sebetulnya banyak, gitu ya. Nah, kalau orang itu menyelam, atau nggak usah menyelam lah, nggak usah jauh-jauh menyelam, kayaknya kok terlalu berat gitu ya. Masuk ke dalam kolam renang gitu aja lah. Semakin ke dalam, ya, semakin ke dalam otomatis kan seolah-olah tubuh ini kan semakin ditolak kan gitu. Iya. Gitu ya. Betul. Semakin dalam tuh rasanya semakin ditolak oleh air. Kenapa? Karena ini tadi loh, pengaruh dari tekanan hidrostatis ini tadi. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi dari rumusan ini sebetulnya sudah jelas bahwa tekanan hidrostatis itu adalah sebuah tekanan yang besarnya tergantung pada massa jenis dan kedalaman. Jadi H ini adalah kedalaman. Beda dengan ketinggian ya, sahabat semua. Mungkin ada beberapa rumus yang menggunakan H. Sekaligus ini saya bahas di sini hanya sekilas saja. H ini bisa kedalaman, bisa ketinggian. Okay. Kalau kedalaman itu ngukurnya dari atas ke bawah. Itu kedalaman. Tapi kalau ketinggian kebalikannya dari bawah ke atas. Sama, memang kadang banyak rumus yang menggunakan notasi yang sama, tapi pengertiannya beda. Makanya dari awal tadi Pak Agus sampaikan bahwa belajar IPA, terutama fisika itu kembalikan ke konsep dasar. Insya Allah nanti ngerti kok, enggak sulit sebetulnya seperti itu. Dan katakan bahwa fisika itu mudah, ya. Oke. IPA itu mudah. Baik, gitu. Pak Agus. Ya. Kita istirahat sebentar karena Oke. sudah ada teman-teman dari kelas 8 yang menyimak dan akan ada sesi tanya jawab. Oke. Nanti dijawab sama Pak Agus dan kita lanjutkan terkait dengan masih ada Pascal dan juga Archimedes ya Pak ya. Siap. Oke, baik sahabat dan juga teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi tetap merapat di kebersamaan kita kelas Sahabat Suara Madiun. Aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta. Pak Agus masih monitor nggih? Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Membangun
Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta, aku bangga. Kota Madiun tercinta. Maraknya pungli yang terjadi saat ini sangat membuat masyarakat resah. Banyak istilah yang sering dipergunakan masyarakat dalam mengartikan pungli tersebut, seperti uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, uang jasa, dan sebagainya. Setiap orang dapat melakukan tindakan tercela tersebut, tak terkecuali pejabat negara maupun swasta. Upaya pencegahan praktik pungli dapat dilakukan dengan mengawasi pelayanan publik agar potensi penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir. Yang terpenting adalah semua instansi pelayanan publik harus menerapkan standar pelayanan publik agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan memiliki kepastian, baik prosedur, persyaratan, biaya, maupun kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Jika terdapat pelayan yang tidak memadai sampai pelanggaran kode etik, masyarakat dapat melapor dengan membuka website saberpungli.id, lalu klik lapor dan ikuti prosedurnya. Mari bersama cegah dan laporkan pungli. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksana layanan publik melakukan tindakan pungli. Pertama, karena ketidakjelasan prosedur layanan. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Keempat, kurangnya integritas pelaksana layanan. Kelima, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal. Dan keenam, adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan. Oleh karena faktor itu, pelaksana layanan publik selalu memaklumi pungli. Eits, hati-hati, masyarakat kini sudah cerdas dan saber pungli siap beraksi. Ada hukuman berat yang menanti jika pungli terjadi. So, jangan sekali-kali lakukan pungli. Duh, sadar nggak sih? Gara-gara pungli, masyarakat jadi benar-benar susah. Biaya ekonomi menjadi tinggi, muncul kesenjangan sosial, dan tanpa disadari, kepercayaan masyarakat akan menjadi hilang. Kalau sudah hilang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Jadi, agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bahkan lebih dari itu, harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli harus menjadi cita-cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan. Ayo, stop pungli dan stop buat masyarakat menjadi susah karenanya. Bisa? Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli adalah unit pemberantasan pungutan liar. Mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi. Perpres ini juga menegaskan masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersama Saber Pungli, berantas pungli di Bumi Pertiwi, Indonesia.
Praktik-praktik pungutan liar atau pungli hingga kini masih marak terjadi dan bahkan seolah-olah sudah menjadi budaya. Karenanya, upaya pemberantasan praktik pungli melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar perlu disebarluaskan ke berbagai kalangan. Dan upaya pencegahan pemberantasan pungli tentu saja membutuhkan bantuan dan koordinasi dari berbagai pihak, terutama sektor pelayanan publik dan masyarakat yang sering menjadi korban dari praktek pungli. Di sektor pencegahan, UPP Saber Pungli sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar praktek-praktek pungli bisa diminimalisir. Selain keterlibatan masyarakat, pencegahan pungli juga harus dilakukan dengan penguatan sistem anti pungli, yaitu dengan mulai hijrah kepada layanan-layanan publik online yang meminimalkan pertemuan tatap muka antara petugas dengan masyarakat, atau dengan menempelkan SOP pelayanan publik agar masyarakat bisa mengetahui skema pelayanan dengan benar. Pengembangan sistem tersebut akan menutup celah-celah potensi terjadinya praktek pungli. Mari bersama bergandengan tangan untuk mencegah praktek pungli. Baik sahabat Suara Madiun, masih bersama kelas sahabat Suara Madiun. Hari ini kita akan belajar terkait dengan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada Pak Agus Masihan. Halo Pak Agus, masih monitor Halo, ya? masih. Baik, kita lanjutkan Pak Agus tadi yang Karena hidrostatis. hidrostatis ya. Hidrostatis sudah disampaikan sedikit sekarang. Atau masih Oke. ada yang disampaikan lagi? Mohon sebelum izin ke untuk Pak share screen ya. Boleh. Saya juga Oke. belajar Pak ya. Boleh. Oke, ini tentang tekanan hidrostatis sekali lagi tergantung dengan kedalaman gitu ya. Jadi dan berat jenis tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini hanya hukum pokoknya saja di mana pada intinya pada suatu bidang datar ini bagaimanapun bentuknya selama bidangnya datar atau pada kedalaman yang sama tekanannya sama. Intinya seperti itu. Jadi kalau membaca hukum ini sebetulnya seperti itu saja. Jadi sederhana saja. Ya. Gitu Mbak Kiki ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Nah, aplikasi tentang hukum pokok hidrostatik karena tadi kita memahami semakin dalam maka tekanan semakin besar. Secara konsep proyek besarnya adalah mungkin nanti sahabat semua yang ada yang stay tune di sini nanti mungkin akan jadi arsitek gitu ya. Mungkin ada yang mau jadi arsitek. Nah, konsep besarnya adalah ketika kita lihat desain sebuah bendungan atau waduk. Sangat jelas sekali di sana bahwa kalau kita lihat waduk atau bendungan itu kan semakin ke dalam permukaannya dibuat semakin menyempit. Artinya ininya semakin tebal gitu ya. Semakin tebal. Jadi bentuk pengecorannya beda. Jadi ini dibuat miring seperti ini. Kenapa tujuannya? Karena memang untuk mengurangi atau untuk menanggulangi tekanan yang semakin ke dalam itu tadi. Jadi tekanan air itu kalau semakin ke dalam kan semakin besar. Itu ya, itu waduk mungkin. Atau mungkin kalau sahabat semua pernah ke Bantaran, udah nggak usah jauh-jauh lah, Bantaran mana itu? Bengawan itu ya. Ya. Oke. Kalau kita amati kan bentuknya juga seperti itu. Jadi miring gitu ya, miring ke bawah gitu. Nah, itu kan artinya semakin ke dalam ini kan diakali supaya ini semakin tebal, ke bawah itu semakin tebal lapisannya. Nah, itu gunanya yaitu tadi untuk mengatasi tekanan zat cair yang di sini adalah air itu tadi. Itu kalau semakin dalam kan tekanannya semakin besar. Intinya seperti itu, Mbak Kiki. Mungkin bisa dipahami ya? Bisa insya Allah Pak. Udah toh? Enggak sulit toh? Tidak. Boleh bertanya ya, ini ada yang mau nanya nih dari Sindu Reforma. Boleh bertanya ya Pak ya? Boleh, monggo. Oke. Ini saya stop dulu screen-nya. Nanti aja deh langsung dijelaskan lagi aja Pak. Oh gitu. Oke. Oke. Gimana? Langsung? Langsung dong Pak. Oh langsung? Iya ini ditunggu Oke. nih sama teman-teman. Oh gitu. Oke. Itu tentang tekanan pada zat cair yang hubungannya dengan hukum pokok hidrostatis. Kemudian ada lagi namanya hukum Pascal. Ini saya percepat aja mungkin.
pada intinya setelah kita ngerti tentang hukum pokok hidrostatis, nanti kita akan lanjut ke hukum Pascal. Di mana pada hukum Pascal itu bunyinya cukup sederhana sebetulnya. Dalam ruang tertutup, tekanan zat alir, fluida dalam hal ini adalah zat cair itu tadi, itu nanti akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Artinya apa? Ini tekanannya selalu sama nanti. Ketika ini papan atau mungkin piston yang ini saya tekan dengan gaya F1, maka ini nanti tekanan itu akan terus dialirkan ke sini untuk sehingga nanti di sini terjadi F2. Tapi tekanannya ini tetap di istilahnya diteruskannya tetap sama, ke segala arahnya sama. Itu. Maka nanti dari konsep persamaan tekanan ini, tadi kan di awal sudah kita jelaskan bahwa tekanan itu adalah gaya dibagi luas. Berarti nanti kalau ada dua permukaan di sana, ada permukaan 1 dan permukaan 2, penampang 1 dan penampang 2, maka tinggal terjadi persamaan saja bahwa F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Seperti itu. Konsep ini dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Banyak ya, mungkin yang Mbak Kiki kalau mungkin pernah mencucikan mobil gitu kan kalau tukang cuci mobil nggak mungkin mengangkat dengan tangan gitu ya, mobilnya ditaruh ke atas gitu kan nggak mungkin ya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi ini adalah konsep dari hukum Pascal. Jadi mobil ditaruh di suatu penampang, ambillah penampang 2 yang lebih lebar tentu saja, kemudian ditekan dengan gaya F1 seperti ini. Maka tekanannya akan diteruskan ke segala arah. Dan akhirnya mobil yang seberat itu bisa terangkat dengan mudah dan bisa dicuci dengan bersih bagian-bagian bawahnya, seperti itu. Banyak sebetulnya konsep ini penerapannya, terutama untuk dongkrak atau mungkin untuk apa istilahnya, pernah ditensi ya, tensi meter itu. Nah itu juga pakai Pascal juga. Kenapa kok pakai nensinya, ngukurnya kok di lengan gitu ya, kok bukan kepalanya yang diukur, diikat gitu ya, diblebet itu kok bukan kepala tapi kok tangan. Nah itu ada maksudnya juga. Apa kira-kira Mbak? Agar mengetahui secara langsung tekanan apa Pak? Kenapa kok di tangan? Ya. Agar mudah. Mudah untuk apa ayo? Saya mau menjelaskan susah Pak. Ketahuan gitu ya? nih IPA-nya 5. Gitu. Biasanya tenaga medis yang dipilih biasanya adalah tangan kiri biasanya. Kenapa kok tangan kiri? Lengan kiri, maaf, lengan kiri. Ya, di atas siku sini. Senangannya kok lengan kiri bukan lengan kanan. Apakah beda ini kan gitu ya. Ini dikondisikan supaya lengan kiri ini kan letaknya berdekatan dengan jantung. Yang diukur itu kan detak jantungnya, kan gitu. Nah, kalau dalam posisi seperti ini kan otomatis kan sama halnya ketika ini berlaku untuk lengannya, mungkin A1-nya, kemudian A2-nya adalah untuk mesinnya alat itu sphygmomanometer kalau nggak salah namanya ya. Nah, itu supaya tekanan yang terukur itu bisa akurat gitu ya. Karena memang ketinggiannya sama antara jantung dengan diupayakan samalah antara jantung dengan lengan. Kan gitu. Makanya nggak kok yang diukur yang kepala gitu kan. Kalau kepala itu mungkin pasiennya juga marah gitu kan ya. Kenapa dengan kepalaku kan gitu. Saya lanjut ya Mbak Kiki ya. Kan Pak. Oke. Santai aja loh Mbak Kiki, jangan terlalu. Saya belajar Pak. Saya belajar. Oke, kita belajar bareng kok. Saya pun juga masih belajar ini juga. Oke, kita masuk ke hukum Archimedes. Nah, Archimedes. Intinya Archimedes itu adalah seorang ilmuwan yang dulunya ceritanya kita cerita sedikit aja. Dia itu nyawanya sedang terancam gitu ya. Kenapa kok nyawanya terancam? Karena oleh sang raja saat itu diminta membuktikan bahwa mahkotanya raja itu benar-benar terbuat dari emas atau tidak kan gitu. Dan dia hanya dikasih waktu dalam waktu 1 malam untuk memikirkannya itu, teka-teki itu. Nah akhirnya, nanti cerita selanjutnya karena memang sedikit lucu gitu ya, nanti saya serahkan pada sahabat semua lah untuk searching di googling atau gimana, di Google atau gimana, itu ceritanya gimana, lucu sebetulnya. Yang pada intinya nanti Archimedes saat mandi gitu ya, saat mandi menemukan hukum ini, tidak sengaja dia saat mandi di, kalau sekarang namanya apa ya, bathtub gitu ya. Iya. Nah di bathtub, kalau dulu namanya bukan bathtub ya. Betul. Pernah ya dengar cerita itu ya? Iya. Dan akhirnya dia harus lari ke tengah kota tanpa itu ya. Iya, nggak pakai baju karena dia menemukan rumusnya ternyata. Nah, ternyata kalau kayak gini Mbak Kiki malah hafal ya, heran saya. Pernah baca maksudnya. Oh, pernah baca. Oke, kita lanjut. Jadi berat
berat benda yang dicelupkan itu nanti akan berkurang gitu ya, dicelupkan ke dalam zat cairan ini. Pengurangannya itu dikarenakan adanya gaya ke atas yang melawan atau mengangkat benda tersebut, seolah-olah seperti itu. Nah, besarnya gaya ke atasnya itu sebanding dengan berat istilahnya berat cairan yang dipindahkan ke gelas ini. Jadi seperti itu. Kalau diejawantahkan gitu ya, hukum Archimedes itu seperti itu. Nah, sehingga kalau dibuat rumusan bahwa setiap benda yang terselip dalam fluida akan mengalami pengurangan berat. Yang berkurang beratnya loh ya, bukan massa. Bukan beda massa. berat dengan massa beda. Jadi mungkin ini suatu salah kaprah di kehidupan kita sehari-hari. Berapa berat badanmu gitu ya? Berapa berat beras yang kamu beli? 10 kilogram itu salah. Berat itu adalah gaya sebetulnya. Satuannya harusnya Newton. Kalau yang kita kenal sebagai kilogram itu adalah massa. Gitu. Jadi yang terkurangi itu sebetulnya berat, bukan massa. Kalau massa benda itu tetap. Bagaimanapun dia mau dicelupkan ke dalam air, mau dicelupkan ke dalam minyak, massa itu tetap. Benda ya Pak ya. Massanya tetap. Tapi beratnya yang berubah. Karena berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Seperti itu Mbak Kiki. Ya. Jadi ini hanya istilah saja. Nah nanti besarnya gaya Archimedes, itu kalau dirumuskan ya ini tadi, Rho dikalikan G dikalikan V. Rho itu massa jenisnya fluida, zat cairnya. Jadi benda itu mau dimasukkan ke dalam minyak dengan dimasukkan ke dalam air itu beda. Beratnya pengurangannya tetap beda. Mengangkatnya mesti tetap lebih cepat siapa itu nanti kira-kira? Lebih cepat air ya, karena massa jenisnya air lebih besar daripada massa jenisnya minyak. Misal seperti itu. Makanya kalau air dicampur minyak kan tidak bisa. Biasanya kan minyak ada di atas gitu kan ya, karena dia lebih ringan. Seperti itu ya. Nah, fenomena yang terjadi pada hukum Archimedes kalau kita nanti akan lebih jauh lagi, ada 3 fenomena pada sebuah benda. Bisa yang namanya mengapung, bisa yang namanya melayang, bisa juga yang namanya tenggelam. Ini 3 kondisi yang terjadi ketika nanti sebuah benda itu dicelupkan ke dalam suatu zat cair. Apa syaratnya? Oke. Untuk mengapung nanti seperti ini. Gaya Archimedes atau gaya ke atas itu tadi sama dengan berat bendanya, tapi massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis airnya atau zat cairnya. Kemudian kalau melayang, ini sama antara gaya Archimedes dengan beratnya, kemudian massa jenis benda dengan massa jenis zat cairnya, semuanya sama. Ini terjadi melayang. Melayang itu berarti dia tidak terapung, ya tidak tenggelam gitu ya. Jadi pas di tengah-tengah ini. Gitu. Kalau tenggelam, otomatis dia ya berarti tenggelam. Tenggelam itu berarti posisi di dasar gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi gaya Archimedesnya lebih kecil karena tidak mampu mengangkat berat bendanya itu tadi. Kemudian massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Ya, jadi tenggelam ya Pak ya. Tenggelam seperti itu. Penerapannya pada zat cair, mungkin pernah lihat ini ya, jembatan Pongton ya Mbak ya. Pernah. Jembatan kalau mungkin di Indonesia kalau ada di daerah terpencil itu kayaknya dari drum itu. Drum minyak yang tidak kepakai. Oh iya itu, iya. itu dipakai supaya mengapung, ditali jadi satu, atasnya dikasih papan. Tapi kalau di negara ini saya ambil foto ini dari googling itu di Cina. Ini di Cina ini. Mereka sudah ada di jembatannya Pongton itu lebih bagus. Mereka malah lebih memanfaatkan konsep itu daripada harus membuat dari beton kemudian harus memakan biaya yang banyak. Mereka lebih istilahnya lebih praktis menggunakan ini. Ini mohon maaf kalau ada balon udara saya pasang di sini. Balon udara itu apakah zat cair? Enggak, tapi konsepnya sama. Ini pun juga menggunakan prinsip Archimedes gitu ya. Oke. Penerapan kedua Archimedes, mungkin Mbak Kiki pernah ke Bali, mungkin naik kapal feri itu ya, dari mana itu Banyuwangi itu ke apa itu nama pelabuhannya saya lupa itu Ketapang Gilimanuk. Iya, saya lupa udah lama nggak ke sana ini karena PJJ ini. Pandemi nggak pernah ke sana ini akhirnya. Oke, jadi kalau kita amati di sana, kenapa kok kapal tidak tenggelam gitu ya? Karena semua sudah dihitung gitu ya. Gaya Archimedesnya berapa, kemudian berat kapal berapa. Makanya ketika naik kapal kita pasti di pintu kapal ada tulisan maksimal berapa orang gitu kan ada. Jangan sampai melebihi. Kalau melebihi ya nanti otomatis beratnya benda plus orang-orang itu tadi melebihi dari gaya Archimedes yang ditimbulkan dari air laut itu tadi. Seperti itu.
Ini kapal selam bagaimana bisa tenggelam, bagaimana bisa melayang di bawah. Melayang atau mengapung ya Pak ya kalau kapal selam? Kalau mengapung dia posisi melihat ke atas, dia posisi itu namanya mengapung ya. Tapi kalau dia sudah mulai berjalan di tengah gitu kan berarti posisinya melayang. Itu kapal selam itu juga menggunakan prinsip Archimedes itu tadi. Bagaimana dia bisa melayang berarti otomatis beratnya ditambahi. Bagaimana nambahi beratnya? Ini ada ruang-ruang air. Jadi dia buka ruang air itu, airnya masuk, otomatis kan tambah berat itu nanti. Ini diisi udara atau diisi air sih Pak? Air. Oh air. Iya. Baik. Kalau setahu saya air untuk kapal selam. Jadi dia mainnya main masuk dan mengeluarkan air ke dalam sebuah ruangan. Jadi otomatis nambah berat. Sampai berat itu. Kalau udara dimasukkan ke dalam ini tidak pengaruh Mbak. Kenapa? Karena massa jenis udara kan lebih kecil daripada. Lebih ringan ya Pak ya? Lebih ringan. Jadi malah jembatan Pongton itu tadi nanti malah tidak bisa masuk nanti malah. Bendal gitu ya Pak. Oke, jadi malah dia nanti akan terapung-apung seperti itu. Oke, ini sementara untuk materi tekanan pada zat cair sudah atau langsung ke tekanan pada gas? Nggih, monggo, langsung disingkat saja Pak. Siap. Langsung ya. Kalau tekanan pada gas saya rasa tidak terlalu banyak. Jadi sama dengan zat cair tadi, ada tekanan hidrostatisnya di sana. Kemudian aplikasinya hanya ini saja. Jadi ketika mungkin Mbak Kiki pernah mungkin ya mendaki gunung atau camping kemana gitu. Semakin kita itu naik, maka tekanan udara itu nanti akan semakin berkurang. Makanya kadang kan orang kalau di atas itu kan sulit bernafas dan sebagainya. Nah, itu konsepnya dari sini juga. Jadi setiap kenaikan 10 meter dari permukaan laut, tekanan udara berkurang 1 mm Hg. Atau setiap kenaikan 100 meter dari permukaan air laut, maka tekanan udara berkurang 1 cm Hg. Di mana 1 cm untuk pengkonversiannya seperti ini. 1 atm sama dengan 1,013 10/45 Pascal atau 76 cm Hg. Ini hanya sekedar rumus saja, saya rasa tidak masalah. Anak-anak, sahabat-sahabat semua yang ada di rumah pasti sudah paham ini. Jadi tinggal masukkan saja. Seperti itu, Mbak Kiki, untuk tekanan pada zat sudah selesai. Ya, mungkin ada yang bertanya ini, teman-teman, terkait dengan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan. Ini di sini sudah banyak yang bergabung nih Bapak ya, dan menyimak materi. Sebenarnya ini materi yang cukup menarik ya Pak ya, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita ini juga belajar banyak rumus ya sebenarnya ya Pak ya. Karena ada gaya, ada massa gitu kan ya Pak ya. Oke, masih kita tunggu apakah ada teman-teman yang ingin bergabung hari ini di fanpage pemerintah Kota Madiun dan juga YouTube Madiun Today. Sudah banyak teman-teman yang bergabung, tapi mungkin hanya menyapa ini Pak. Oke, Pak Agus, di kebersamaan kita yang tinggal beberapa menit ini mungkin bisa disampaikan rangkuman atau ringkasan singkat saja monggo. Oke. Langsung rangkuman saja nih. Jadi ini sebetulnya tentang konsep gitu ya. Jadi fisika itu sebuah konsep. Jadi pesan saya untuk sahabat semua, tetap belajar aja. Pada intinya tekanan itu tidak sulit. Masalah materi tekanan itu tidak sulit. Menghafal rumusnya yang sulit ya Pak ya. Kalau saya begini Mbak, untuk rumus kembalikan ke konsep dasar. Artinya kalau tadi sudah paham P itu F bagi A, nanti tinggal ngikuti saja Pascal bagaimana, Archimedes bagaimana gitu ya, hukum pokok hidrostatik bagaimana. Itu tinggal gitu saja. Jadi tinggal mengolah saja saya rasa. Jadi kita kembalikan ke konsep. Itu intinya untuk materi tekanan ini untuk sahabat semua. Oke. Baik, begitu saja Pak Agus. Berarti memang harus banyak belajar ya untuk materi ini ya Pak ya. Tetap belajar dan berlatih ya Pak ya. Betul, tetap harus berlatih. Oke, baik sahabat Suara Madiun dan juga pendengar yang menyimak kebersamaan kita hari ini, baik di fanpage pemerintah Kota Madiun dan juga YouTube Madiun Today. Teman-teman, untuk hari ini materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari telah usai. Besok kita kesambung lagi ya Pak ya, Pak Agus. Oke, siap. Terkait dengan materi yang lain. Terima kasih sekali untuk Pak Agus materinya hari ini. Salam juga buat teman-teman dan tetap semangat untuk belajar online di rumah ya Pak ya. Siap, ya. Oke, baik sahabat Suara Madiun, kebersamaan kita di kelas Sahabat Suara Madiun telah selesai. Esok kita
bisa bersama-sama lagi di kelas Sahabat Suara Madiun dari jam 10 sampai jam 11 siang. Saya Kiki Deslia bersama Pak Agus dan teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Tetap semangat belajar meskipun online. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus ilmunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 tahun meremaja dalam usia, mengudara menyapa berbagai informasi, mengisi ruang hati. 16 tahun dalam harapan besar, hadir memberi yang terbaik untuk kota ini. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat bertambah usia untuk LPPL Radio Suara Madiun. Bersiap menuju tantangan sebagai media lokal, digital, milenial, semoga semakin berkelas, menebar semangat, selalu menginspirasi, dan semakin hari semakin padat informasi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.